Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Tolong ketua kelasnya dipimpin. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Anjar Dwi Etika, Alvina Hidayati, Mauri Adisti, Rana Kabani, Liu Fani Aji Erlangga. Oke, semuanya masuk ya anak-anak. Coba anak-anak lihat ke sekeliling kalian. Di sana ada tumbuhan yang tingginya itu berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, kenapa tumbuhan itu bisa seperti itu anak-anak? Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Coba siapa yang tahu mengapa tumbuhan bisa seperti itu? Iya, karena tumbuhan itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini anak-anak. Yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tahap atau proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, kita langsung mulai ke pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, anak-anak sekarang kan dalam masa pertumbuhan. Tapi ingat ya anak-anak, tumbuhnya itu ke atas, jangan ke samping. Kalau ke samping itu namanya mengembang, bukan berkembang. Baiklah. Lalu di sini anak-anak tahu nggak sih apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Oke, nggak tahu ya. Nah, di sini Ibu ada dua tumbuhan atau tanaman. Yang satunya itu berukuran kecil dan yang satunya berukuran besar. Nah, umur mereka juga berbeda ya anak-anak. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengalami apa anak-anak? Ya, mereka mengalami yang namanya pertumbuhan. Lalu kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan itu? Kenapa mereka bisa beda tingginya? Siapa yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Nah, anak-anak, di sini yang dinamakan pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel, bertambahnya massa sel, dan bertambahnya volume sel yang bersifat irreversible. Apa sih artinya irreversible itu? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu ya? Irreversible artinya tidak dapat balik lagi. Atau begini, jika tumbuhan itu sudah tinggi, sudah besarnya maksimum, maka dia tidak akan bisa kembali mengecil lagi kan? Nah, seperti halnya kalian juga. Kalian kalau sudah besar, kalian kalau sudah tinggi, maka kalian tidak akan bisa kembali menjadi bayi lagi kan? Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan irreversible. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan itu dapat diukur. Nah, anak-anak juga di sini pasti pernah kan mengukur tinggi badan kalian. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu dapat diukur menggunakan alat ukur. Karena dapat diukur, maka di sini dikatakan bersifat kuantitatif. Nah, itu ya anak-anak. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Baiklah, kalau tidak ada. Selanjutnya yaitu ada yang namanya perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju dewasa. Kapan sih terjadinya perkembangan itu? Pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara beriringan. Jadi setelah adanya pertumbuhan, kemudian pasti akan diikuti dengan perkembangan.
Jika tidak, mungkin tumbuhan itu akan terus tumbuh dan tidak ada perkembangan. Nanti tumbuhannya itu akan mati. Kenapa begitu? Karena tidak adanya perubahan fungsi sel dan tidak adanya perubahan bentuk selnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus, perkembangan dan pertumbuhan itu berbeda ya. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur, maka perkembangan itu tidak dapat diukur. Nggak mungkin kan kita mengukur perkembangannya. Berapa sih perkembangan kamu? Kan nggak mungkin. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap awal pertumbuhan, yang kedua ada tahap perkecambahan, yang ketiga ada tahap pertumbuhan primer, dan yang keempat ada tahap pertumbuhan sekunder. Nah, yang pertama yaitu tahap awal pertumbuhan. Tahap awal pertumbuhan ini mula-mula terjadi proses fisika saat biji melakukan imbiasi sampai biji ukurannya bertambah. Pada saat itu air masuk dan enzim mulai aktif hingga menghasilkan reaksi kimia. Selanjutnya yaitu tahap perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya platuma atau tumbuhan kecil dari biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan dari embrio tersebut. Nah, tahap perkecambahan ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, tahap epigel atau tahap perkecambahan di atas tanah. Yang kedua yaitu tahap hipogel atau tipe perkecambahan di bawah tanah. Nah, kalian dapat lihat di PPT yang Ibu tayangkan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan primer. Pada tahap pertumbuhan primer ini, akar dan batang tumbuh menjadi panjang, sehingga tumbuh menjadi panjang dan tinggi. Pertumbuhan ini biasanya disebabkan oleh meristem apikal. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap pertumbuhan sekunder. Pada tahap pertumbuhan sekunder ini terjadi setelah meristem membentuk jaringan permanen. Pertumbuhan ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil saja, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk dari kolenkin dan parenkin. Pada tahap pertumbuhan sekunder ini menyebabkan tambah lebarnya akar dan batang. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap dari pertumbuhan dan perkembangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada. Itu tadi adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor pertumbuhan dan perkembangan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor luar dan faktor dalam. Untuk faktor luar atau faktor lingkungan, ini disebabkan yaitu oleh makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Untuk faktor dalamnya dipengaruhi oleh gen dan hormon. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak silakan baca di PPT yang Ibu tayangkan ya. Nanti hal-hal yang penting tolong dicatat ya anak-anak. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan tidak? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Silakan Alvina, jika ingin ditanyakan. Oke, pertanyaan dari Alvina yaitu, kapan sih tumbuhan itu dikatakan sudah dewasa? Baik, Ibu akan menjawab ya. Tumbuhan dikatakan sudah dewasa kalau alat regenerasinya itu sudah berfungsi. Lalu, apa sih buktinya? Buktinya, tumbuhan dikatakan sudah dewasa yaitu tumbuhan tersebut sudah berbunga. Nah, seperti ini ya anak-anak. Tumbuhan ini sudah berbunga, maka tumbuhan ini sudah dikatakan dewasa atau alat reproduksi generatifnya itu sudah mulai berfungsi. Nah, seperti itu ya Alvina. Apakah sudah paham Alvina?
Syukurlah kalau sudah paham. Lebih memahaminya lagi, silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan ini ya anak-anak. Ketua kelasnya tolong diambil LKPD-nya ya, dibagikan ke teman-temannya. Oh ya, sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu ya. Hitung mulai dari Anjar ya. Hitung dari angka 1 sampai 3 cukup. Ya, 3 aja. Oke, udah semuanya? Untuk nomor yang sama, silakan gabung ya anak-anak menjadi satu kelompok. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 15 menit ya anak-anak. Terus untuk mencari hasilnya, kalian cari informasi dari buku dan sumber referensi lainnya. Boleh buka HP untuk cari referensi lain. Setelah itu, anak-anak presentasikan hasil diskusi anak-anak ya. Jika ada yang kurang paham, langsung ditanyakan kepada ibu saja. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, ibu rasa waktunya sudah 15 menit ya. 15 menit ya anak-anak. Kita mulai presentasi yang pertama, yaitu dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan maju kelompok pertama. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan teman yang sudah menanggapi diskusi temannya yang ada di depan tadi. Kemudian lanjut kelompok selanjutnya ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, sudah semuanya ya anak-anak. Ibu rasa hasil diskusi kalian sudah cukup baik. Baiklah, kita simpulkan sama-sama ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, pertumbuhan adalah perubahan biologis berupa bertambahnya jumlah sel, massa sel, dan volume sel. Dan pertumbuhan itu tidak dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju dewasa yang ditandai dengan adanya tumbuhnya bunga atau alat regenerasi atau alat reproduksi regenerasinya sudah berfungsi. Dan perkembangan ini tidak dapat diukur. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Tahap-tahap ini dibagi menjadi 4 ya tadi. Yang pertama ada tahap awal pertumbuhan, tahap perkecambahan, tahap pertumbuhan sekunder, primer, dan tahap pertumbuhan sekunder. Yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor-faktornya tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor luar atau faktor lingkungan, dan yang kedua adalah faktor dalam. Nah, sampai di sini kesimpulannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu anggap kalian semuanya sudah paham ya anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah nanti, kalian tolong kerjakan tugas halaman sekian ya, dan dikumpulkan minggu depan. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong ketua kelasnya pimpin doanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah dan kurang berkenan di hati anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.